Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan menjawab pertanyaan atau membahas satu permasalahan yang sering disampaikan oleh orang tua pasien atau pasien ya, gitu ya, baik online maupun offline gitu ya. Wah, apa ini pertanyaannya dok ya? Dok, apa sih penyebab dari anak susah makan atau nafsu makan anak hilang, nafsu makan anak berkurang, apa saja sebabnya gitu ya? Jadi anak susah makan itu merupakan keluhan yang sering ya, cukup sering disampaikan pasien ya, orang tua pasien ya ke dokter. Dok, kok anak saya ini susah makan, dok kok anak saya ini kurus, semakin kurus, berat badannya semakin turun, dok kok anak saya nggak mau makan masakan saya, kemudian makannya kok sedikit sekali ya kan, nah, dan sebagainya dengan pertanyaan yang serupa gitu ya. Jadi apa saja penyebab ini kok anak ini tidak mau makan? Jadi susah makan ini merupakan keluhan yang terlihat biasa ya, dan memang kadang-kadang ini sesuatu hal yang tidak berbahaya. Namun demikian bisa jadi ini jadi hal yang berbahaya jika dibiarkan terus-menerus gitu ya. Apa hal-hal yang bisa nggak baik dok kalau dibiarkan terus-menerus ya? Misalnya anak ini nggak mau makan, terus-terus nggak mau makan, terus kemudian terjadi namanya kurang gizi atau malnutrisi, nutrisinya kurang, vitamin yang masuk kurang, protein yang masuk kurang, karbohidrat yang masuk kurang, sehingga jadi lemah gitu ya. Kemudian kalau ini dibiarkan terus-menerus dalam waktu yang lama gitu ya, jadi akan mempengaruhi tumbuh kembang dari anak ini gitu ya. Jadi perkembangannya nggak bagus ya, berat badannya nggak naik-naik gitu ya. Kemudian juga mungkin kecerdasannya juga bisa berkurang gitu, karena dia lemes terus, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau aktivitas, nggak mau belajar dan sebagainya. Akhirnya juga akan menurunkan daya tahan anak ini sendiri gitu ya. Kalau dia nggak mau makan, nggak ada nutrisi, ya bagaimana dia daya tahannya bisa bagus, akhirnya malah kena penyakit dan sebagainya. Gitu ya. Jadi malah harus hati-hati. Jadi ya, jangan biarkan ya anak-anak kita seperti itu ya. Maka harus cari solusinya kan gitu. Bentuk-bentuk anak nggak mau makan itu kayak misalnya benar-benar nggak mau makan, moh aku makan gitu, makan sele moh gitu. Kemudian makan nggak teratur, misalnya nggak mau makan hari ini, besok nggak mau makan lagi, si pagi makan, siang nggak mau makan gitu ya, sore nggak mau makan lagi gitu ya. Ini juga harus hati-hati. Kemudian hanya memilih makanan tertentu saja, misalnya aku maunya pokoknya fried chicken, atau aku maunya pokoknya mie gitu. Fried chicken lumayan masih ada dagingnya gitu ya, masih ada nutrisinya. Kadang-kadang nggak mau makan sayur, makannya daging tok, atau makannya cuma mie tok gitu ya, atau apa namanya, cuma makan snack-snackan tok gitu ya. Nah ini harus hati-hati. Kemudian memilih makanan yang tidak sehat gitu ya. Pokoknya itu murah, nggak permen nggak mau. Nah ini harus hati-hati. Pokoknya nggak mie nggak mau, pokoknya nggak mie instan nggak mau gitu. Permen nggak yang instan-instan nggak mau. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati gitu ya. Itu tadi bentuk-bentuk penolakan anak makan ya, seperti itu. Kemudian nah, sekarang kita menjawab pertanyaannya tadi. Apa saja penyebab anak susah makan ya? Kita hari ini bahas penyebabnya dulu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Yang pertama memang yang biasa ya, ini yang sebenarnya bukan masalah besar ya. Itu memang anak-anak ini lagi aktif-aktifnya gerak. Lagi mencurahkan perhatiannya pada tempat-tempat tertentu atau hal-hal tertentu yang lain. Itu anak-anak masih pada perkembangan balita gitu ya, masih 3-5 tahun gitu ya, 3-5 tahun gitu. Wah, aktif-aktif ya, biasanya udah masa-masa tersebut berat badannya susah naik gitu ya. Itu ya karena masih aktif ya, kadang-kadang wajar aja. Yang penting dia masih mau makan, masih mau asupannya masuk gitu ya. Ya kalau dia ini aktivitas apa gitu ya, disambi makan gitu. Nah, kemudian apalagi? Kemudian stres psikis dan fisik gitu ya. Ya anak-anak bisa stres loh, bisa loh anak-anak bisa stres. Ada hati-hati. Misalnya stres apalah,
pelajarannya, stres di sekolah ngapain gitu ya. Mereka pendampingan terhadap anak gitu ya, tanya-tanya apa aktivitasmu nak, bagaimana hari ini, seru enggak kan gitu. Jadi harus ditanyain makan gimana makannya kan gitu. Kadang-kadang anak stres sekolah, stres di rumah gitu ya, kemudian tegang nggak mau makan, males makan, enggan makan ya, menolak makan, itu harus hati-hati. Terus stres fisik ya, kelelahan, bisa lelah banget, aktivitasnya banyak banget, makan nggak sempat, nggak mau makan ya, terus sampai rumah pokoknya tidur nggak mau makan ya. Gitu, ini juga harus diperhatikan. Kemudian penyakit tertentu ya, penyakit tertentu ini harus hati-hati ya, penyakit tertentu. Jadi misalnya anak ini lagi tidak enak badan, anak panas, tidak enak badan, common cold ya, flu, dia males makan, apalagi kalau ada radang tenggorokan gitu, mau makan aja susah, sakit, jadi dia mau makan. Yang seperti ini kamu harus pastikan dulu di dokter gitu ya, pastikan dulu ini harus penyakitnya apa ini dok, kira-kira dok, ini nggak mau makan, pastikan dulu penyakitnya apa, sakitnya apa kan gitu. Kemudian juga anak-anak yang mungkin penurunan berat badan terus menerus, apa ini kan gitu, ternyata dia batuk lama nggak tahu gitu ya, ternyata mengalami flek atau TB kan gitu, harus hati-hati. Kemudian anak-anak yang paling sering ini juga ya, anak-anak kena lambung, sakit lambung, ini juga kadang susah makan mules, makan senep, nggak makan juga senep gitu ya. Sering ini anak-anak mengalami ini, anak sering kadang jajan apa enggak sehat dan sebagainya, tidak makan teratur, akhirnya kena lambungnya. Hati-hati loh, ini anak-anak juga sering mengalami hal seperti ini. Jadi perhatikan ini ya, itu periksakan ke dokter dulu, pastikan dia kenapa, itu dia harus dipastikan dulu. Jangan nanti kan diperiksa sama dokter dari atas, konjungtivalnya gimana, anemis enggak atau gimana kan gitu. Kemudian jantungnya bagaimana, lambungnya bagaimana, dicek kan, nanti dicek, ternyata lambungnya ini harus hati-hati, ternyata juga ada permasalahan nih di perutnya kan gitu. Saya pernah menemukan juga anak-anak juga nggak mau makan dan sebagainya sampai kurus, ternyata di lambungnya ada massa atau ada benjolan. Ini harus hati-hati juga, harus paling nggak diperiksakan ke dokter dulu untuk menapiskan atau membuang kemungkinan terburuk yang lain kan gitu. Jadi kita berpikir ke depan untuk memastikan semuanya aman kan gitu. Kemudian apalagi bosen, anak ini juga bosen makanan itu saja. Ini harus hati-hati juga, diperhatikan juga ya, makan bentino makannya misalnya tahu tempe misalnya, saya tampil itu sehat, tapi kadang anak-anak bosan. Anak-anak namanya anak-anak kan belum bisa berpikir kayak orang dewasa. Orang dewasa ya apa yang ada disyukuri kan gitu, nanti dikombinasikan dengan yang lain kan gitu, namanya anak-anak ya. Jadi kombinasikan, variasikan makanan itu penting ya gitu, biar anak nggak bosen. Kemudian juga ya mungkin anak-anak udah cukup makannya gitu ya, dia hari ini udah makan apa kan gitu, kamu suruh makan lagi. Orang tua kadang ayo dipaksa makan lagi, jangan maksa-maksa makan, belum lapar dipaksa lagi kan gitu, makan lagi, baru 2 jam yang lalu suruh makan lagi. Kadang-kadang anak juga sudah kenyang gitu. Kadang-kadang orang tua nggak menyadari hal itu, kadang-kadang seperti itu gitu ya. Jadi hari ini kita membahas dulu penyebab, apa saja penyebab anak ini nafsu makan turun atau nggak mau makan gitu ya. Untuk next selanjutnya kita bahas bagaimana caranya mengatasi anak-anak yang susah makan gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sekeluarga sehat selalu dan bahagia. Begitu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.